Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perikop pembacaan kita Yesaya 43 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat yang baru saja kita baca tadi. Ini merupakan bagian dari tulisan Nabi yang kita kenal dengan kesaksian Yesaya. Dan pasal 43 ini merupakan bagian dari kitab ini yang dibagi, ya, itu bagian yang kedua, itu yang merupakan penguatan bagi Israel ketika bangsa itu berada di pembuangan. Dan kira-kira diperkirakan tulisan ini ditulis pada masa-masa mulai pembuangan tahap kedua, itu di sekitar tahun 587 sebelum Masehi. Dan pada saat itu kita bisa membayangkan bagaimana keadaan kehidupan baik secara fisik dan juga secara psikis umat yang berada di dalam pembuangan. Nah, sehingga bagian ini secara khusus merupakan penguatan bagi Israel ketika mereka berada di pembuangan untuk menjaga iman mereka sehingga mereka tetap dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Dan saudara-saudara, apa yang disampaikan di sini di dalam pasal 43 ini, ayat yang pertama dikatakan, namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub dan yang membentuk engkau hai Israel. Dan saudara-saudara, dalam bahasa aslinya, ya, kata mencipta dan membentuk yang dipakai di sini adalah kata yang sama dengan proses penciptaan di kitab Kejadian, yaitu kata bara dan yatsar. Jadi kata bara ini yang dipakai dalam Kejadian 1, itu yang dipakai oleh penulis untuk mengungkapkan Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Lalu kata yang dipakai dalam terjemahan Lembaga Alkitab di dalam pasal 43 dari kitab Yesaya ini, yang membentuk engkau, ini juga adalah kata yang dipakai dalam Kejadian pasal 2, kata yatsar yang dipakai untuk bagaimana proses Tuhan menciptakan manusia. Jadi bara tadi menciptakan langit dan bumi, dan yatsar ini proses Tuhan membentuk Adam. Dan oleh sebab itu, ibu bapak saudara-saudara, hal ini mau mempertegas bahwa janji Tuhan untuk membawa umat pulang ke tanah perjanjian, pulang ke Yerusalem, itu semata-mata mau mengungkapkan ini adalah sebuah proses pembaruan, proses penciptaan baru. Dan memang saudara-saudara, pasal 43 warnanya sedikit berbeda dengan pasal sebelumnya, ya, pasal 42. Jadi kalau kita baca di pasal sebelumnya, pasal 42 dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, itu yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab menurut terjemahan edisi kedua, ya, Israel hamba Tuhan yang buta dan gagal. Jadi kalau di dalam pasal 42 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, ini semua semata-mata berisi teguran Tuhan terhadap Israel yang tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tetapi, ya, pasal 43 dia berubah, tiba-tiba menjadi berubah, bahwa yang tadinya dalam pasal 42 itu sifatnya teguran, tapi tiba-tiba dalam pasal 43 Yesaya mengungkapkan sebuah penguatan dan sebuah penghiburan. Jadi bahwa status sebagai tawanan di Babel, ya, itu diberikan kekuatan. Ada pesan, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang pertama juga ada pesan yang firman Tuhan sampaikan bahwa
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikmu. Jadi saudara-saudara, pesan jangan takut ya. Sebenarnya kata jangan takut ini banyak kali ya diulang di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di dalam Alkitab kita. Jadi bahkan ketika Yesus bangkit pun ya, yang pertama-tama dikatakan jangan takut ya oleh yang dikatakan malaikat ya, ataupun menurut beberapa versi ya dari kesaksian Injil kita, malaikat ya, ada 2 orang muda kah ya. Yang penting orang-orang itu, sosok itu adalah sosok yang untuk memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan apa yang disampaikan di situ adalah jangan takut. Dan berulang-ulang dalam Perjanjian Lama juga pesan untuk jangan takut ini merupakan pesan yang merupakan satu kesatuan dari isi seluruh Alkitab kita. Bahwa saudara-saudara, percaya kepada Tuhan itu harus lebih besar daripada rasa khawatir manapun, rasa takut manapun. Ya walaupun ya ibu bapak saudara-saudara, berkali-kali pun firman Tuhan mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dan kita berkali-kali pun mengatakan pada diri kita jangan takut, jangan takut. Tetapi harus kita jujur ya bahwa rasa takut itu sebenarnya tidak pernah mau pergi. Kalau kita mau jujur ya, rasa takut itu tidak pernah mau pergi. Ya, rasa takut apa saja? Takut sakit, takut tua, takut susah, takut miskin, ya. Takut dengan masa depan yang buruk, takut sesuatu yang kita tidak tahu, apalagi yang mau disebutkan dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan kita. Nah, walaupun dalam iman percaya kita katakan, wah Tuhan mau katakan pada saya bahwa jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tetapi saudara-saudara, seperti yang saya katakan dalam seluruh keberadaan kita, sisi kemanusiaan kita, rasa takut, rasa khawatir itu akan menjadi bagian kita. Nah, tetapi di sini seperti yang saya katakan tadi bahwa jangan takut ini merupakan tema utuh ya dari seluruh keseluruhan isi Alkitab kita, bahwa Tuhan mengatakan jangan takut, aku telah menebus engkau. Nah, sehingga saudara-saudara menjadi kata kunci pula ya tentang kata tebusan. Menjadi kata kunci pula tentang kata tebusan. Sehingga saudara-saudara, mari kita renungkan, kalau Tuhan mengatakan bahwa aku telah menebus engkau, ya, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Dan bagian ini mau meyakinkan dengan pasti, saudara-saudara, bahwa Tuhan meyakinkan umatnya kepemilikan Tuhan atas kita. Ya, jadi kata Tuhan, aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Jadi memang Tuhan mau mempertegas kepemilikannya atas umatnya, atas Israel, atas kita. Dan Tuhan mengundang umatnya untuk percaya kepadanya, untuk percaya kepada perlindungannya dan pemeliharaannya. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kata Allah telah menebus pasti telah menjadi kata kunci pula. Jadi tentang kata kunci penebusan ini, saudara-saudara, jadi kalau kita selalu menyuarakan ya tentang iman kita, Yesus Kristus telah menebus kita ya. Dan ibu bapak saudara-saudara, ternyata tentang bahasa tebusan ya, ini bukanlah sebenarnya kalau kita mau membahasakannya sebagai bahasa yang biasa, dia akan jadi biasa ya. Tetapi ketika kita memaknainya bahwa Allah yang telah menebus ini ya, ketika ditebus ya, maka memang sungguh bahwa sesuatu itu sudah menjadi milik kita. Jadi kalau konteks bangsa umat Yahudi ya, bangsa Israel, saudara-saudara, kita ingat ya, yang salah satunya lah ya, salah satu contoh, Boas yang menebus Naomi dan Rut. Nah, jadi kalau Boas yang sudah menebus Naomi dan Rut, itu berarti
Naomi dan Ruth itu menjadi miliknya, itu menjadi bagiannya. Itu untuk konteks umat Yahudi ya. Tapi untuk konteks kita sekarang pun begitu. Ya katakanlah begini, yang pertama ya, kalau kita, yang pertama dia bisa jadi dua hal ini ya, hal yang pertama dan yang kedua tentang kepemilikan ini. Jadi yang pertama, bahwa yang bisa menggadai sesuatu itu adalah sang pemilik. Ya, jadi ini contoh, misalnya kalau ibu bapak saudara katakanlah ya punya apa yang biasa kalau mau digadai emas, gitu ya. Kita punya emas, kita mau gadai, pasti harusnya itu milik kita, ya. Tapi mungkin untuk konteks sekarang yang penting punya suratnya, bisa pinjam, bisa pinjam, bisa bolehlah digadaikan. Tetapi yang pasti, yang pertama-tama harusnya ya, yang bisa menggadai itu adalah yang punya. Ya. Lalu yang kedua, yang bisa menebus, yang pertama-tama ditujukan kepada yang punya pula, ya, yang punya pula, ya silakanlah mau tebus. Tapi kalau yang punya ini tak tebus-tebus, ya bolehlah apa itu bahasanya, dilelang, gitu ya, dilelangkan. Dan orang yang mampu, orang yang sanggup menebusnya, boleh menebusnya. Dan ketika menebusnya, apa? Dia barang itu menjadi milik kita. Menjadi milik sang penebus. Nah, jadi milik seutuhnya dari sang penebus. Nah, artinya ibu bapak saudara-saudara, dengan bahasa penebusan ini ya. Jadi tadi seperti saya katakan, kalau kita membahasakannya sebagai bahasa yang biasa-biasa saja, dia akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita memaknainya, bahasa penebusan ini, dia akan menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kita, bahwa Allah yang telah menebus kita, ya. Jadi kalau tadi saya katakan dia bisa bermakna-makna yang pertama. Jadi kalau yang makna yang pertama adalah Tuhan yang memiliki kita, ya. Jadi kalau kita baca dari sejarah bangsa-bangsa pun ternyata Tuhan yang mau umatnya untuk kembali kepadanya pun adalah umat yang bebal, yang keras hati, ya, yang tidak mau berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan sudah menunjukkan rupa-rupa cara, banyak cara untuk mengingatkan umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, tetapi umat Tuhan tetap juga bebal hati, ya. Tetapi dalam bahasa yang firman Tuhan sampaikan dalam versi ya, menurut kesaksian sejarah perjanjian lama, bahwa Tuhan menghantar umatnya ini untuk berada di dalam perbudakan, dalam pembuangan, dalam penjajahan, itu semata-mata untuk membentuk umatnya, supaya umatnya ini sadar, ya. Jadi bukan karena Tuhan tidak tahu bagaimana sehingga umat itu harus dijajah, tetapi memang itu sudah menjadi penetapan Tuhan bahwa kamu harus dibuang di tanah Mesir selama 400 tahun dan kamu harus dibuang pula di Babel selama 70 tahun. Dan itu sudah menjadi ketetapan Tuhan, dan setelah 70 tahun kamu akan dibawa pulang. Jadi itu sang pemilik juga, ya, yang menghantar untuk diasah, ya, untuk dididik, untuk dibina, untuk disadarkan dan seterusnya, atau apapun lah dengan bahasanya. Nah, sehingga tetapi menurut hal yang kedua pula, bahwa Tuhan adalah yang menebus pula. Dia menebus kembali. Jadi dia menebus kembali, jadi apa yang dimilikinya ini ditebusnya kembali, dan dia yang mengenal sepenuhnya apa yang menjadi miliknya, ya. Itulah sebabnya dalam pasal 43 ayat yang pertama tadi, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau adalah milikku. Engkau adalah milikku. Dan di dalam ayatnya yang keempat, ya, oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Artinya saudara-saudara, firman Tuhan mau meneguhkan dan menguatkan bahwa Israel tidak perlu takut karena Allah telah menebus. Allah telah menebus, Allah menjadikan umat Israel itu miliknya. Dan sebagai miliknya, ia mengenalnya dengan baik, ia mengenalnya dengan pasti. Ya, jadi ibu bapak, kalau kita sesuatu yang menjadi milik kita, ya, punya kita pasti kenal, ya. Coba ibu bapak, ada berapa banyak motor Beat, ya, di kota Batam, di sekitar perumahan kita lah, ya. Tapi kita kenal motor Beat saya, ya, dengan motor Beat tetangga itu agak beda bunyinya dari kejauhan, ya. Jadi kalau
ada beat yang lewat itu pasti kita kira-kira sudah paham, udah kenal ini punya saya atau bukan tuh ya. Itu salah satu contoh. Jadi memang apa yang menjadi milik kita harusnya kita mengenal baik apa yang menjadi milik kita itu. Nah sehingga firman Tuhan mengatakan pula bahwa ketika dia sudah menebus Israel, maka ia sungguh-sungguh mengenali apa yang menjadi miliknya itu. Dan ia memanggil dengan nama. Nah ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan mau katakan bahwa karena Israel sudah ditebus, maka Israel tidak perlu khawatir bahwa Tuhan akan melindunginya, ya. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusanmu dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu, dan seterusnya. Nah sehingga saudara-saudara, firman Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa kita adalah umat yang telah ditebus, ya, umat yang sudah ditebus, dan Tuhan mengenal kita detil, ya. Sekecil-kecilnya kita dalam seluruh keberadaan kita, Tuhan mengenal kita. Nah, jadi ini contohnya pula ya, kalau Tuhan sampaikan bahwa Mesir, ya, Ethiopia dan Sheba, ya, konteksnya pada waktu itu Israel tidak sebesar Mesir, Sheba dan Ethiopia konteksnya, ya. Tetapi sekecil apapun Israel, umat Tuhan pada waktu itu, tetapi Tuhan memandang berharga Israel. Bahwa Israel menjadi, dalam ayat yang keempat ya, menjadi sesuatu yang berharga dan mulia di mataku, kata Tuhan. Memang tidak dijelaskan ya, saudara-saudara, tidak dijelaskan secara detil, secara terperinci. Kenapa sih Tuhan memilih Israel itu ya? Tetapi yang pasti Tuhan punya kehendak ya, bahwa dia menghendaki Israel menjadi umat yang mulia ya, umat yang berharga di mata Tuhan. Walaupun Israel dalam kebebalannya, dalam hal-hal hidupnya ya yang tidak dengar-dengaran pada Tuhan ya, yang selalu mengabaikan firman Tuhan ya, tetapi Tuhan tetap berkenan kepada umat Tuhan itu. Nah sehingga saudara-saudara, bahwa anugerahlah ya yang merupakan harga tebusan yang Tuhan sampaikan bagi umat Tuhan, umat Israel konteksnya pada waktu itu. Sehingga firman Tuhan mau katakan apa kepada kita ya, bahwa kita adalah Israel rohani gitu ya. Israel rohani dalam arti bahwa kita adalah umat Tuhan. Ya, dalam tanda petik ya ibu bapak saudara, bahwa sebenarnya secara biologis kita memang bukan keturunan Israel ya, tetapi dalam payung terang firman Tuhan bahwa Tuhan yang akan memberikan penyertaan dan penebusan itu ya terjadi melalui bangsa Israel, maka kita yang mengamininya dan mengimaninya turut dijadikan umat Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 ya, mari kita coba baca. Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya bacakan bagi kita ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Nah, saudara-saudara, bahwa Yesaya pun ya sudah menubuatkan tentang penebusan itu, penyempurnaan penebusan itu ya. Allah yang memanggil kita itu dengan nama kita, yang mengakui sepenuhnya bahwa kita adalah milik kepunyaan Allah, saudara-saudara, telah dinubuatkannya
bahwa Tuhan akan memberikan satu pertanda melalui seorang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Immanuel. Artinya apa? Immanuel, Allah beserta kita. Nah, sehingga saudara-saudara, firman Tuhan mau sampaikan kepada kita pada hari ini bahwa rasa ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita untuk menghadapi hal-hal di depannya yang kita tidak tahu nanti akan terjadi apa dalam hari ini saja ya, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi ya saudara-saudara. Dan di dalam hal itu juga kita merencanakan banyak hal ya, tetapi kita juga tidak tahu ya kira-kira semua rencana-rencana dan rancangan-rancangan kita ini akan terrealisasi atau tidak ya. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau katakan bahwa jangan kamu takut, bahwa ada banyak pergumulan-pergumulanmu ya, tentang air dan api ya, tentang banyak persoalan-persoalan dalam kehidupanmu, kesusahan-kesusahan dalam kehidupanmu, kepayahan-kepayahan dalam kehidupanmu, kekecewaan-kekecewaan di dalam kehidupanmu ya. Tetap firman Tuhan katakan bahwa jangan takut, bahwa aku telah menebus engkau. Dan ingat saudara-saudara bahwa Tuhan yang telah menebus kita itu sungguh nyata di dalam Immanuel. Siapa Immanuel? Tuhan beserta kita itu siapa? Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit itu. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita yang menjadi penebus bagi dosa kita. Dan satu hal lagi saudara-saudara, bahwa sifat Allah ya, yang penuh kasih itu, kasih yang tanpa syarat itu, kasih yang tidak bisa digagalkan oleh apapun ya, bahwa Tuhan sudah memandang kita dan melayakkan kita menjadi anaknya, menjadi miliknya ya. Kita yang kecil ya, kita yang penuh dosa ini, kita dijadikan berharga, dijadikan bermartabat, dijadikan sesuatu yang dengan penuh kehormatan, dengan rasa hormat. Kita dijadikan demikian oleh Tuhan, saudara-saudara. Oleh sebab itu perintah Tuhan pada saat ini juga, Tuhan menghendaki kita untuk memperlakukan sesama kita pula demikian. Untuk memandang sesama kita berharga, untuk memandang sesama kita dengan martabat dan dengan rasa hormat. Dengan demikian kita menyatakan bahwa Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin.